Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu dalam kajian Ensiklopedia Salat jilid yang kedua. Hampir saja saya terlambat ke sini. Qadarullah, pesawat delay, landingnya pas maghrib, salat maghrib. Jadi azan maghrib. Jadi ini saya segera ngebut, dijemput pakai motor. Orang tua saya tinggal dalam pesawat. Bagasi nggak tahu udah apa itu. Semuanya ditinggal di sana. Ya, tapi alhamdulillah kajian bisa terlaksana. Yang saya takutkan itu kajian sudah disebar pamfletnya, kemudian saya nggak datang. Tadi di Bandara Surabaya saya cari ustadz yang bisa ganti, nggak ada yang bisa ganti. Takutnya jamaah sudah ramai ke sini, ternyata nggak ada kajian gitu. Terus kecewa, mutung, besok minggu depan nggak kajian lagi. Tapi, nanti teman-teman sambil kajian, sambil coba lihat-lihat kalau ada kertas kecil, tulis nama, dikumpulkan. Insya Allah nanti diundi khusus yang datang di minggu ini, pemenangnya diumumkan minggu depan. Baik ikhwan maupun akhwat, silakan tulis nama di kertas kecil. Nanti ada undian khusus untuk yang datang di minggu hari ini. Kita lanjutkan Ensiklopedia Salat jilid yang kedua, masih dalam pembahasan salat terkait orang musafir. Masih tentang salat bagi orang musafir. Di buku bahasa Arab halaman 759, buku bahasa Indonesia 297, tentang tingkatan-tingkatan jamak dan derajatnya. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesianya, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. P. Beberapa macam dan tingkatan jamak. 1. Jamak salat di Arafah. Ya. Ada jamak yang khusus. Ya, jamak ini khusus yaitu di Arafah. Dan dia ketentuannya tidak sama seperti jamak pada umumnya. Kalau jamak pada umumnya, pada safar-safar secara umum, kita bisa jamak takdim, kita bisa jamak takhir sesuai dengan waktu yang kita memang sempatnya. Atau sesuai dengan kebutuhan kita. Adapun di Arafah ini beda. Dan sudah saya baca tadi di pesawat, satu paragraf tentang jamak di Arafah tidak ada penjelasan khusus, boleh teman-teman catat dulu di situ. Di Arafah jamaknya adalah takdim. Jadi meskipun nanti sholat asar tidak kemana-mana, hanya di dalam tenda waktu wukuf di Arafah, maka tetap sholatnya jamak takdim. Saya ulang. Di satu paragraf ini tidak ada penjelasannya kapan sholat di Arafah, jamak apa. Nah, jamak yang dilakukan di Arafah adalah jamak takdim. Sudah dicatat? Sehingga meskipun jamaah haji tidak keluar tenda waktu datangnya sholat asar, mereka memang tidak dituntunkan untuk sholat asar di tenda di Arafah. Karena mereka dituntunkan untuk jamaknya, jamak takdim sholat dengan sholat zuhur. Secara qasar. Jamak, qasar, takdim. Berarti sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Nanti datang waktu asar, sudah tidak sholat lagi. Memang begitu. Jadi nanti jangan ada yang berpikir, ngapain ini jamak? Oh nggak kemana-mana kok. Kita nggak usah dah. Jangan ikut-ikutan. Kita biar aja sholatnya zuhur sendiri, asar sendiri. Sekali lagi, jamak di Arafah atau jamak di masa haji tidak sama seperti model safar pada umumnya. Semoga yang belum pernah haji, Allah mudahkan hajinya. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, mereka menjamak salat zuhur dan asar sesuai dengan sunnah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jika tertinggal mengerjakan salat bersama imam, dia pun menjamak keduanya. Ya, maksudnya meskipun tertinggal dari imam, tetap saja Ibnu Umar mengerjakannya jamak. Jamak apa di Arafah? Takdim.
Yaitu dikerjakan di waktu zuhur. Terus? Dari Jabir radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis tentang haji wada yang di dalamnya disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi sebuah lembah lalu menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Maka dikumandangkanlah azan kemudian iqamah. Setelah itu beliau mengerjakan sholat zuhur lalu dikumandangkan iqamah lagi dan beliau pun mengerjakan sholat asar. Dan di antara kedua sholat tersebut beliau tidak mengerjakan sholat apapun. Ya. Waktu kita para jamaah haji sudah berada di Padang Arafah dan biasanya kalau zaman sekarang pakai tenda-tenda. Jangan khawatir, tendanya ber-AC insya Allah. Nanti di sana ditunjuk satu khotib. Ya kalau bisa khotib sekaligus imam di dalam tenda. Adapun di Masjid Namiroh maka nanti sesuai dengan yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Siapa yang menjadi khotib Arafah di hari itu. Bisa jadi yang ada di tenda jamaah haji bisa jadi dia khutbah dengan teksnya dia sendiri atau dengan isinya dia sendiri. Bisa jadi dia dengarkan khutbah yang ada di Namiroh, di Masjid Namiroh di dalam Padang Arafah, kemudian diterjemahkan ke jamaah. Bisa jadi juga ada mungkin sebagian orang yang mungkin tidak pede satu kloter sehingga akhirnya hanya diputar radio. Ya. Tapi kalau bisa memang harus ada yang bangkit untuk menjadi khotib di Arafah tersebut. Nanti setelah itu baru sholat. Sholatnya jamak apa? Takdim. Sekali lagi saya tekankan bahwa meskipun kita nanti asarnya tidak kemana-mana, tetap saja jamaknya takdim. Jadi jangan berpikir untuk zuhur sendiri, asar sendiri. Karena memang begitu sunnahnya. Lanjut. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat adalah hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kami pernah bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah menuju Mekkah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat 2 rakaat sehingga kami kembali lagi ke Madinah. Dalam sebuah lafaz disebutkan kami pernah pergi dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, saya kira sudah jelas. Lanjut yang kedua. 2. Jamak sholat di Muzdalifah. Ya. Jamak yang kedua yaitu jamak di Muzdalifah. Ini juga yang dimaksud adalah jamak di masa haji. Boleh dicatat karena saya sudah baca seluruh paragrafnya tidak menyebutkan kapan atau dengan jamak model apa. Untuk Muzdalifah jamaknya jamak takhir. Jamaknya jamak takhir. Boleh ditambahkan catatannya. Jamaah haji meninggalkan Arafah waktu masuk sholat maghrib, tapi tidak sholat maghrib dulu. Jamaah haji meninggalkan Arafah, nunggu matahari terbenam, alias sholat maghrib. Tapi tidak sholat maghrib. Nanti tunggu sampai di Muzdalifah, masuk waktu Isya, baru jamak takhir. Bisa dipahami? Jadi bedanya apa kalau dengan Arafah tadi? Kalau Arafah jamaknya takdim. Sedangkan untuk Muzdalifah jamaknya takhir. Yaitu mengerjakan sholatnya bukan di Arafah. Nanti nunggu sampai di sana. Lanjut. Hal tersebut didasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Arafah, beliau mendatangi Muzdalifah. Di sana beliau mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan 1 azan dan 2 iqamah. Beliau tidak mengerjakan sholat sunnah apapun di antara kedua sholat tersebut. Ada yang perlu dikoreksi terjemahannya? Kata-kata kembali itu bukan kembali. Kembali itu seolah-olah dari situ lalu pergi lalu balik, seolah-olah begitu. Bukan kembali tapi bertolak. Bertolak dari Arafah, bukan kembali dari Arafah. Seolah-olah dia tadinya dari Muzdalifah, lalu ke Arafah, lalu balik lagi ke Muzdalifah. Ini kalau pakai kata kembali. Yang benar bertolak dari Arafah. Adalah Nabi SAW ketika beliau di masa haji bertolak dari Arafah, maka bertolak dari Arafah itu menuju ke Muzdalifah. Maka beliau sholat maghrib dulu, baru kemudian isya dengan 1 azan 2 iqamat. Dan tidak ada qobliyah ba'diyah.
Dan hal tersebut juga didasarkan pada hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, yang benar radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Dan hal tersebut juga didasarkan pada hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi Muzdalifah, beliau singgah lalu berwudu dan menyempurnakannya. Setelah dikumandangkan iqamah salat, beliau pun mengerjakan salat maghrib. Selanjutnya orang-orang menambatkan untanya di rumahnya. Ya, ini dikoreksi juga. Nambatkan unta di rumahnya. Rumahnya siapa? Siapa yang punya rumah di Muzdalifah? Tenda. Di tempat singgahnya. Nanti di sini dikira orang-orang nambatkan unta-unta mereka di rumahnya Nabi lagi nanti. Rumahnya Nabi ada di mana? Di Madinah. Ini di rumahnya di mana? Rumahnya siapa? Maksudnya adalah setiap orang menambatkan untanya di mana dia singgah. Di tempat persinggahannya. Terus? Setelah itu dikumandangkan lagi iqamah, lalu beliau mengerjakan salat Isya dan beliau tidak mengerjakan salat sunnah apapun di antara keduanya. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat maghrib dan Isya dan tidak ada sujud atau salat sunnah di antara keduanya. Beliau mengerjakan salat maghrib 3 rakaat dan mengerjakan salat Isya 2 rakaat. Nah, saya kira jelas. Yang ketiga? 3. Menjamak dalam perjalanan lain saat sedang berjalan pada waktu sholat pertama atau yang kedua atau di antara keduanya. Ya, coba kita perbaiki sedikit tata bahasanya. Menjamak dalam berbagai safar yang lain. Menjamak dalam berbagai safar yang lain. Yang lain maksudnya yang luar haji. Menjamak dalam berbagai safar yang lain yang ditunaikan sepanjang safar. Yang ditunaikan sepanjang perjalanan. Yang ditunaikan sepanjang perjalanan. Baik di waktu pertama maupun waktu kedua. Ataupun di antara keduanya. Yang ditunaikan baik di waktu pertama. Waktu pertama apa? Kalau jamak itu sholat apa dengan sholat apa? Zuhur asar, maghrib isya. Berarti waktu pertamanya yang mana? Zuhur sama maghrib. Atau di waktu kedua, yang mana? Asar sama isya. Ataupun di antara keduanya. Berarti kapan tuh? Ya, Allah mungkin maksudnya adalah peralihan dari waktu zuhur ke waktu asar atau peralihan dari waktu maghrib ke waktu isya. Saya ulang, model jamak yang ketiga adalah jamak dalam berbagai perjalanan yang lain selain masa-masa haji ini yang dilakukan sepanjang perjalanan, baik dilakukan di waktu pertama yaitu zuhur dan maghrib atau waktu kedua yaitu salat asar dan salat isya ataupun di antara keduanya. Intinya sebagaimana jamak-jamak yang umumnya kita lakukan. Kita pergi ke Samarinda, kita pergi ke Bontang, kita pergi ke Grogot, ke Jakarta, ke Surabaya. Nah mungkin di antara waktu-waktu kita sepanjang perjalanan ini kadang-kadang kita jamak. Ini yang dimaksud. Terus? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat zuhur dan asar ketika sedang dalam perjalanan dan beliau menjamak salat maghrib dan isya. Boleh distabiloi kata-kata Ibnu Abbas sama kata-kata sepanjang perjalanan. Ketemu? Ibnu Abbas dan kata-kata sepanjang perjalanan. Maksudnya begini teman-teman, untuk riwayat Ibnu Abbas seolah-olah jamak itu hanya berlaku sepanjang perjalanan. Jadi kalau ada perjalanan tapi singgah di hotel, maka nggak bisa jamak di hotel. Seolah-olah begitu, artinya sepanjang perjalanan. Balikpapan ke Parepare naik kapal, nah di kapal jamaknya. Kalau di Balikpapan belum bisa jamak, di Parepare belum bisa jamak. Seolah-olah begitu. Meskipun yang benar bukan begitu. Yang benar bisa jadi dilakukan di Balikpapan, bisa jadi dikerjakan di kapal, bisa jadi nanti tunggu sampai di
pare-pare. Hadis Ibnu Abbas ini seolah-olah jamak itu hanya berlaku sepanjang perjalanan. Hadis berikutnya Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Nabi SAW pernah menjamak sholat maghrib dan isya ketika beliau bersungguh-sungguh dan berjalan dengan cepat. bisa distaburi kata-kata Ibnu Umar dan berjalan cepat. Seolah-olah riwayat Ibnu Umar hanya membolehkan jamak kalau lagi perjalanan yang memang harus cepat. Berarti kalau perjalanannya nyantai, seolah-olah tidak boleh jamak. Dan yang benar, nyantai kah, buru-buru kah, semuanya boleh jamak. Nah Ustadz, memangnya kenapa? Ya karena memang ada ulama yang berpendapat begitu. Sebagian ulama ada yang berpendapat jamak itu hanya boleh sepanjang perjalanan berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Sebagian lagi ada yang mengatakan jamak itu hanya berlaku kalau kita memang perjalanan itu buru-buru, cepat-cepat. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Nanti ada hadis yang ketiga, hadis Anas, bahwa bahwa safar model apapun bisa jamak. Dimanapun bisa jamak, tergantung dengan kondisi safarnya. Coba dibaca hadis Anasnya. Dari Anas radhiyallahu anhu dia bercerita, Nabi SAW pernah menjamak sholat maghrib dan isya di dalam perjalanan. Ya, boleh ditandai kata-kata Anas dan kata-kata dalam perjalanan. Seolah-olah hadis Anas membolehkan jamak safar apapun, mau naik apapun, di waktu apapun, bila memang butuh jamak maka boleh jamak. Dan pendapat yang benar yang ini, bahwa jamak boleh. Safar buru-buru kah, safar nyantai kah, naik kapal kah, mau di Balikpapan kah, di Parepare kah, di Jakarta, Surabaya, tergantung kebutuhan masing-masing. Lanjut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, di dalam bab tersebut, yaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan 3 hadis, yaitu pertama, hadis Ibnu Umar yang membatasi pembolehan jamak ketika seseorang bersungguh-sungguh dan berjalan cepat. Ini yang tadi antum tandai yang model kedua. Lanjut. Kedua, hadis Ibnu Abbas yang membatasi pembolehannya ketika seseorang sedang dalam perjalanan, Ini bukan yang tadi- ketika sedang singgah. Ini yang tadi teman-teman tandai yang model pertama. Lanjut. Ketiga, hadis Anas yang bersifat mutlak. Penulis menggunakan judul bab yang bersifat mutlak sebagai isyarat kepada perbuatan yang bersifat mutlak. Karena batasan itu satu bagian dari bagian-bagiannya, seakan-akan dia berpendapat dibolehkannya jamak di dalam perjalanan, baik ketika tengah berjalan maupun tidak, dan baik jalannya itu sungguh-sungguh maupun tidak. Ya, ini yang tadi teman-teman tandai model ketiga. Lanjut. Pendapat ini diikuti oleh banyak sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadis-hadis sahih lagi syarih atau jelas. Ya. Pendapat yang benar adalah pendapat yang ketiga. Sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat yang jumlahnya banyak. Mereka beramai-ramai begitu ya, meyakini bahwa jamak itu bisa dikerjakan dalam safar, baik sepanjang safarnya, maupun saat singgahnya, maupun sebelum safarnya, maupun sesudah safarnya. Maksudnya sebelum safar maupun sesudah sampai, baik safarnya buru-buru maupun safarnya nyantai, dengan moda transportasi apapun, mau jalan kaki, mau naik unta, mau naik pesawat, naik kereta api, semuanya boleh jamak, tergantung kondisi masing-masing. Karena ada orang yang mungkin nanti safarnya tujuannya bareng, waktunya bareng, tapi bisa jadi jamaknya beda-beda. Ya, misal, anggap saja antum sama teman antum mau tanding, siapa yang akan nyampe duluan dari Balikpapan sampai Grogot? Apakah yang naik mobil ataukah yang naik travel misalnya? Ya kan? Mau tanding-tandingan, ayo nanti siapa yang duluan nyampe? Bisa jadi dalam kondisi itu mobilnya ada yang pecah bannya misalnya. Sedangkan yang travelnya mampir makan itu nasi gandul di apa namanya, waro. Nah, sehingga lalu kemudian berbeda waktu sholatnya mereka. Yang satu jamaknya takdim, yang satu jamaknya takhir. Bisa jadi demikian. Dan semuanya boleh, tergantung kondisi masing-masing.
Lanjut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi SAW berangkat sebelum matahari tergelincir. Beliau akan mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar hingga beliau akan singgah dan menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu kemudian menaiki kendaraan. Ya. Teman-teman perhatikan, ada perkataan adalah Nabi SAW idhar tahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara dhuhra ila waqtil asr. Adalah Nabi SAW bila beliau sudah berangkat duluan sebelum tergelincirnya matahari. Berarti sebelum waktu tergelincirnya matahari waktu apa? Zuhur. Adalah Nabi SAW di zaman dahulu bila beliau berangkat duluan sebelum zuhur, maka biasanya beliau jamaknya takhir. Artinya tidak zuhur di perjalanan tapi nunggu nanti sekalian masuk waktu asar. Sedangkan kalau Nabi SAW berangkatnya setelah masuk zuhur, maka beliau zuhur asar dulu dijamak baru berangkat. Kalau kita gimana Ustaz? Kalau kita ya tergantung, moda transportasi beda-beda, tujuan beda-beda, sehingga jamaknya pun nanti bisa beda-beda. Lanjut. Dalam sebuah riwayat milik Al-Hakim di dalam Arba'in disebutkan, beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar kemudian berangkat. Riwayat milik Abu Nuaim menyebutkan, jika beliau dalam suatu perjalanan kemudian matahari tergelincir, beliau pun menjamak sholat zuhur dan asar secara keseluruhan kemudian berangkat. Nah, saya kira jelas ya. Selanjutnya. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, Berikut ini pendapat Syekh bin Baz. Kata beliau, yang demikian itu menunjukkan bahwa jamak sholat harus selalu diperhatikan oleh orang yang akan melakukan perjalanan, baik sebelum dan sesudah masuk waktu sholat. ya, seorang yang mau safar hendaknya betul-betul perhatian dengan sholatnya dan memperhatikan kapan dia jamak, apakah takdim ataukah ta'khir ataukah malah tidak jamak sama sekali. Karena bisa jadi ada yang sebenarnya tidak perlu jamak. Kalau tidak salah pertanyaan 2 minggu lalu dari sebelah sini, saya lupa yang nanya. Katanya pernah mau pulang dari arah-arah Samboja atau dari arah Handil, maghribnya di Gunung Tembak. Dan perkiraan waktu Isya nanti sudah sampai Balikpapan. Apakah perlu untuk dijamak? Jawabannya, tidak perlu. Karena bisa mengerjakan pada masing-masing waktunya. Tapi beda kalau tujuannya sebaliknya. Orang Balikpapan mau pergi ke Handil setelah maghrib. Kalau dia mau jamak takdim di Balikpapan supaya nanti di sepanjang perjalanan nggak perlu lagi sholat Isya, boleh nggak? Kok meneng? Pulang. Tadi kan pulang. Oke? Nah sekarang dibalik. Kalau ada orang Balikpapan mau ke Handil, kita bilang ke sana itu safar. Tapi dia sholat maghribnya masih di Balikpapan. Kalau dia mau langsung jamak dengan Isya, misalnya di Balikpapan di BDI ini, boleh atau tidak? Hah? Boleh. Karena menurut dia, saya biar bablas, jadi nanti sampai sholat, di perjalanan kalau datang waktu Isya, saya nggak perlu lagi berhenti hanya untuk sholat Isya. Boleh atau tidak? Kalau jamak qashar. Kalau di jamak qashar belum boleh. Karena belum safar, belum keluar dari negerinya, negeri asalnya. Lanjut. Jika dia berangkat sebelum waktu sholat, hendaklah dia mengerjakan sholat dengan jamak takhir. Jika berangkat setelah masuk waktu sholat, hendaklah dia mengerjakannya dengan jamak takdim. Cara inilah yang afdol untuk dikerjakan. Bagaimanapun boleh dilakukan karena kedua waktu tersebut menjadi satu waktu. Oleh karena itu, jika dia mengerjakan sholat di awal atau di akhir waktu, yang demikian itu tidak menjadi masalah. Dengan demikian, dalam keadaan musafir atau sakit, waktu sholat zuhur dan asar menjadi satu waktu. Begitu pula dengan maghrib dan isya. Hanya saja yang lebih afdol adalah yang lebih awal dikemukakan. Ini pendapat Syekh bin Baz tentang model jamak yang afdol. Hanya saja, ya mungkin kalau kita terutama di negeri kita ini, yang moda transportasinya bermacam-macam, tujuannya juga bermacam-macam,
dan urfnya atau adat kebiasaannya berbeda-beda. Bahkan ustadznya pun kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang safar, ada yang bilang tidak safar, ada yang bilang boleh qasar, ada yang bilang tidak boleh qasar. Maka kita tidak mesti senantiasa melakukan jamak sebagaimana yang tertulis di sini. Bisa jadi jamak takdim atau jamak takhir meskipun keluar dari model yang afdal. Paham maksud saya, teman-teman? Lanjut. Di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya jamak takdim adalah hadis Mu'az radhiyallahu anhu. Dia bercerita, kami pernah bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar berbarengan atau jamak, serta maghrib dan isya juga berbarengan. Dan pengertian global ini telah diuraikan secara rinci oleh riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikuti perang Tabuk. Jika berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan sholat zuhur dan menggabungkannya dengan sholat asar untuk dikerjakan dengan jamak takhir. Jika berangkat setelah matahari tergelincir, beliau menyegerakan sholat asar pada waktu sholat zuhur dengan menjamak keduanya. Setelah itu beliau kembali berjalan. Jika beliau berangkat sebelum maghrib, beliau akan mengakhirkan sholat maghrib sehingga mengerjakannya berbarengan dengan isya. Jika berangkat setelah maghrib, beliau akan menyegerakan sholat isya sehingga mengerjakannya berbarengan dengan sholat maghrib. Ya, ini bisa kita turunkan juga kasus ini ke kasus orang mau operasi di rumah sakit. Meskipun nanti tergantung juga operasinya dan lamanya biusnya. Ya, anggap saja biusnya cuma 2 jam. Anggap saja biusnya cuma 2 jam sudah siuman. Maka kita bisa bilang, kalau ada orang operasinya sebelum zuhur, berarti nanti sholat zuhurnya dikerjakan jamak takhir di sholat asar. Kalau ada orang operasinya adalah setelah zuhur, maka dia bisa kerjakan sholat asarnya ditarik ke zuhur. Jadinya jamak takdim. Dan begitu seterusnya. Saya kira cukup di sini. Masih ada sedikit lagi catatan kaki yang tadi dilangkahi. Bisa kembali? Kembali ke catatan kaki. Kalau di buku bahasa Arab, catatan kaki nomor 4 sama 5. Catatan kaki 184. Para ulama rahimahullah berbeda pendapat mengenai jamak antara 2 sholat di dalam perjalanan yang terdiri dari berbagai pendapat. Yang pertama, menurut mayoritas ulama, diperbolehkan jamak sholat secara mutlak di dalam perjalanan, yaitu di salah satu waktu dari kedua sholat tersebut, yakni zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Ya. Para ulama berbeda-beda pendapat tentang bagaimana ketentuan jamak. Pendapat yang pertama, inilah pendapat yang benar, bahwa jamak bisa dikerjakan di dalam safar dengan model safar apapun, bila memang ada kebutuhan. Tidak mesti yang buru-buru dan tidak mesti juga yang tadi dikatakan sepanjang perjalanan. Yang tadi sudah antum stabilo itu. Lanjut. Banyak di antara para sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in serta fuqaha seperti Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Malik yang berpegang pada pendapat tersebut. Ya, pendapat ini adalah pendapat banyak sahabat Nabi. Maka kita rasa pendapat ini sudah cukup untuk menjadi penguat dibandingkan pendapat-pendapat yang lain. Karena banyak sahabat Nabi yang berpendapat demikian. Lanjut. Pendapat kedua, menurut mazhab Abu Hanifah, tidak diperbolehkan menjamak sholat kecuali pada hari Arafah di Arafah dan malam Musdalifah di Musdalifah. Ya, beda lagi pendapat Abu Hanifah hanya boleh jamak itu nomor 1, nomor 2 yang sudah berlalu. Jamak Arafah, jamak Musdalifah. Sisanya nggak ada jamak. Tapi ini pendapat yang keliru. Pendapat yang tidak sesuai dengan hadis-hadis yang secara tegas mengatakan Nabi pernah jamak di luar soal Musdalifah dan Arafah. Tadi disebutkan Nabi jamak waktu perang Tabuk. Maka pendapat Abu Hanifah dalam hal ini jelas tertolak. Ketiga. Pendapat ketiga, ada juga yang berpendapat diperbolehkan jamak takhir saja, yaitu satu riwayat dari Ahmad dan satu riwayat dari Ahmad, Malik dan juga menjadi pilihan Ibnu Hazm. Ya. Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan jamak itu hanya boleh jamak takhir. Dan ini juga pendapat yang tertolak karena ada riwayat Nabi jamak takdim yang sudah kita baca tadi.
Apa pendapat yang benar? Yang benar adalah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sahih lagi jelas, yaitu pendapat yang pertama. Yaitu bahwa jamak bisa dikerjakan dengan safar model apapun, di waktu apapun, tergantung kebutuhan. Catatan kaki yang satu lagi. Catatan kaki 185. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menetapkan bahwa pelaksanaan setiap sholat pada waktunya dengan qashar lebih baik di dalam perjalanan jika memang tidak diperlukan jamak. Sebab kebanyakan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan dikerjakan pada waktunya, sedangkan jamak sholat yang beliau kerjakan jarang sekali. Adapun jamak sholat di Arafah dan di Muzdalifah, hal itu sudah disepakati dan dinukil secara mutawatir, dan itulah yang sunnah. Jamak itu tidak sama dengan qashar, karena qashar sholat merupakan sunnah yang berlaku bagi seorang musafir, sedangkan jamak merupakan keringanan bagi yang tidak mampu untuk mengerjakan sholat pada waktunya, dan khusus pada keadaan tertentu sesuai dengan keadaan. Ya. Saya ringkas dengan bahasa saya sendiri. Di catatan kaki ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa, perhatikan teman-teman, sebenarnya saya sudah pernah tulis pertemuan 3 minggu yang lalu atau 2 minggu lalu. Ada saya tulis di papan tulis bunyinya gini. Untuk qashar, jika mungkin untuk qashar, maka lebih utama qashar. Untuk jamak, jika mungkin untuk tidak jamak, sebaiknya tidak jamak. Saya ulang. Untuk qashar yang meringkas dari 4 jadi 2, kalau memang masih bisa qashar, bagusnya qashar. Sedangkan untuk jamak, kalau memang masih bisa untuk tidak jamak, sebaiknya tidak jamak. Nah, saya tambahkan sedikit lagi berdasarkan paragraf ini. Dan jika memang ada kebutuhan untuk jamak, maka sebaiknya jamak. Perhatikan sekali lagi teman-teman. Ini saya lengkapi kalimatnya. Untuk qashar, tidak usah dicatat dulu, dibayangkan saja. Untuk qashar, meringkas 4 jadi 2. Selama memang ada kesempatan untuk bisa qashar, maka lebih bagus qashar. Untuk jamak, kalau memang memungkinkan untuk sholatnya tidak perlu jamak, sebaiknya tidak jamak. Tapi, bila memang ada kebutuhan untuk akhirnya menjamak, maka sebaiknya jamak. Bisa dipahami? Bisa tanda? Oke, coba yang bilang bisa tadi. Nah. Tunjuk ya. Antum. Ulang. Ada 3 kalimat tadi. Ini anggap saja teman kantor antum nanya gitu. Coba. Lah, jangan lihat catatan. Tadi kan sudah terbayangkan kan? Coba. Untuk qashar. Terus. Terus satu lagi. Dan jika memang ada kebutuhan jamak, boleh atau sebaiknya? Sebaiknya. Coba mas, ulang. Antum. Untuk qashar, kalau memang ada waktunya untuk melakukan qashar, kita lakukan. Sebaiknya qashar. Kalau untuk jamak, jika memang tidak diperlukan, sebaiknya jangan jamak. Satu lagi. Namun kalau jamak itu akhirnya nanti diperlukan, sebaiknya dijamak. Dan kalau seandainya ada waktu yang kita perlukan untuk jamak, maka sebaiknya jamak. Satu lagi. Nih. Untuk qashar. Kalau memang bisa qashar, maka baiknya qashar. Kalau memang masih bisa qashar, maka baiknya qashar. Untuk jamak. Kalau memang bisa untuk tidak jamak, sebaiknya tidak jamak. Kalau memang memungkinkan atau perlu untuk jamak. Dan kalau memang memungkinkan atau perlu untuk jamak, maka baiknya jamak. Sebaiknya jamak. Ahsantum. Saya kira sudah jelas, maka mari kita ulang dari awal.
Di sini ada beberapa model jamak. Yang pertama adalah jamak di Arafah. Maka ini dikerjakan di waktu zuhur dengan model jamak takdim. Meskipun jamaah haji waktu datang masuk waktu asar berada di dalam tenda di Arafah, tetap saja mereka jamak takdim. Sehingga nanti datang waktu sholat asar, tidak ada lagi sholat asar. Dan ketika datang waktu maghrib, maka mereka bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah, tapi tidak sholat maghrib di Arafah. Meninggalkan Arafah dalam keadaan belum sholat maghrib. Itu sunnahnya. Kemudian berangkat ke Muzdalifah, lalu sholat di sana. Ya, dan secara umum orang kalau sholat di sana biasanya jamak takhir. Karena perjalanan ke sana itu belum macetnya, belum kalau nanti bannya pecah, lalu kemudian jalan kaki, lalu polisi suruh berhenti. Ya, di zaman sekarang semakin sulit ya, untuk mencapai ke sana di atas jam 7 itu sebelum jam 7 sudah sulit. Ya. Biasanya orang nyampe di sana setelah Isya, maka jamaknya jamak takhir. Jamak yang ketiga yaitu jamak di berbagai model safar. Ada 3 pendapat, ada yang mengatakan jamak itu hanya boleh kalau perjalanannya buru-buru. Ada yang mengatakan jamak itu baru boleh kalau dalam perjalanan. Ada yang mengatakan jamak itu hanya boleh di Muzdalifah atau Arafah. Yang bukan itu maka tidak boleh jamak. Pendapat yang benar yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lebih tegas dan sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat Nabi yang jumlahnya banyak, bahwa jamak itu berlaku dalam semua safar, apakah Muzdalifah atau Arafah, di masa haji atau bukan masa haji, di negeri manapun, di waktu apapun, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi sudah sampaikan masalah boleh dijamak pada waktu di Arafah dan di Muzdalifah. Kemudian masih satu lagi di Mina, Pak. Di Mina. Di Mina bagaimana? Terima kasih. Untuk Mina boleh berikan catatan di situ karena itu juga penting. Ustadz, di sini kan tadi ada penjelasan jamak di Muzdalifah sama jamak di Arafah. Pertanyaannya kalau di Mina bagaimana? Jawabannya di Mina tidak ada jamaknya. Hanya disunnahkan untuk qasar tanpa jamak. Makanya tidak ada poin jamak di Mina. Karena memang di Mina sunnahnya tidak ada jamak. Di Mina hanya ada qasar. Meskipun orangnya dari Mekah sekalipun, di Mina mereka tetap sunnahnya qasar. Sekali lagi saya sebutkan, untuk Mina tidak ada jamak. Hanya ada qasar. Sehingga sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Tetapi di qasar, berarti sholatnya nanti sepanjang hari itu 2, 2, 2, 3, 2. Kalau ada orang ya yang sholat di Mina 4 rakaat, ini ada beberapa model. Kalau dia berkata, saya mengikuti pendapat Aisyah, yaitu saya sholatnya tetap 4 itmam karena tidak ada kesulitan. Ya nggak apa-apa. Karena mengikuti pendapat Aisyah. Tapi kalau ditanya, mana yang lebih afdol? Maka yang lebih afdol adalah tetap qasar. Meskipun Anda orang Mekah sekalipun. Kenapa? Karena Nabi SAW selama di Mina mengerjakannya 2 rakaat, bukan 4. Bisa dipahami? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Masih ada waktu 8 menit lebih. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya dipersilakan. Di sini nggak ada kertas pertanyaan kan? Ini kertas nama semua ya. Oke. Takutnya ada kertas pertanyaan. Ya silakan. Pakai mic-nya ya. Mic-nya mana tadi? Ini bagus kalau di ibu-ibu juga ada mic, jadi bisa bertanya. Pertanyaan dari sebelah ini Ustaz. Oh ya, kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan kirim pesan ke suaminya. Ini suaminya nanti bacakan. Saya safar ke Samarinda. Saya safar ke Samarinda. Posisi sudah di Samarinda pada saat adzan maghrib, tapi saya tidak sholat karena meniatkan nanti menjamak takhir di hotel. Qadarullah pada saat tiba di hotel dapat haid. Apakah ketika qadha nanti saya tetap jamak karena niatnya sudah jamak? Pada saat nanti selesai haid atau tidak? Maksudnya Iya, paham. qadha atau tidak? Ada akhwat pergi dari Balikpapan ke Samarinda. Sampai di Samarinda, niatnya nanti aja sholatnya di hotel. Oke? Sampai di hotel ternyata haid. Padahal tadinya dia sempat, kalau dia mau sholat tadi, dia sempat dapat maghrib atau isya. Tapi karena ditunda, hingga akhirnya datang haid. Pertanyaannya, waktu nanti sudah mandi bersih, maghrib sama isya yang kemarin dikerjakan atau tidak? Dibayar atau tidak? Jawabannya dibayar. Dan ini pendapat yang lebih utama. Karena waktu dia datang maghrib dan isya, sebenarnya dia bisa untuk sholat dulu. Tapi karena ditunda hingga keluar dari haid, akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Sehingga status sholat maghrib dan isya waktu itu terhutang. Ada sebagian ulama yang berpendapat yang diqadha hanya isyanya. Sebagian ulama ada yang berpendapat qadhanya isyanya saja. Tapi yang lebih utama qadha dari maghribnya. Bagaimana jika ada kasus orang dioperasi sebelum zuhur? Karena operasinya lama, sehingga dia sadar setelah adzan maghrib. Itu bagaimana? Apakah zuhur dan asarnya dijamak maghrib sendiri terpisah? Operasinya sebelum zuhur. Oke. Ada orang operasinya sebelum zuhur, kemudian baru siuman, hilang efek biusnya setelah maghrib. Pertanyaannya bagaimana dengan zuhur dan asarnya? Jawabannya kan terhutang. Karena kalau dikerjakan sebelum datangnya sholat zuhur kan tidak boleh, belum masuk waktu. Berarti tetap harus dikerjakan setelah siuman. Berarti dia kerjakan zuhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya. Kalau dia orang Balikpapan dan di rumah sakit Balikpapan berarti 4-4-3-4. Kalau dia orang Balikpapan dan operasinya misalnya di Samarinda berarti 2-2-3-2. Tapi niatnya jamak bukan Ustaz, atau sholat sendiri-sendiri? Niatnya bukan jamak. Yang diniatkan jamak hanya yang maghrib isya. Sedangkan yang zuhur asar niatnya adalah qadha.
yaitu bayar utang, tapi teknisnya sama. Pertanyaan? Coba lihat HP masing-masing, siapa istrinya kirim pesan. Ya, pinjam mic-nya. Untuk sholat yang disunahkan jamak di Arafah dan Musdalifah itu, apabila ada orang yang tidak melakukannya, apakah dia menyelisih sunnah dan berdosa atau gimana, Ustaz? Bila ada orang yang melakukan sholat di Arafah atau di Musdalifah tidak sebagaimana yang dijelaskan tadi, artinya dia mengerjakan tidak jamak, melainkan sholat sendiri-sendiri. Apakah dia berarti menyelisih sunnah? Iya, dia menyelisih sunnah. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Ya, bila dia bermaksud adalah karena ketidaktahuan atau dia berpikir itu yang afdal, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia menyengaja demi menyelisih sunnah Nabi, baru dia berdosa. Tapi kebanyakan orang tidak ada sengaja menyelisih sunnah Nabi, ya, sehingga tidak jamak di Arafah, di Musdalifah, karena semangatnya yang penting tidak sama Nabi. Kayaknya nggak ada juga seperti itu, sehingga orang ini tidak dikatakan berdosa, hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama. Nah, pertanyaan? Kasih mic-nya. Setelah dari situ ada yang mau bertanya, jadi mic-nya bisa berjalan setelah orang bertanya. Tidak ada. Kalau safar itu kan kita mungkin singgah di suatu tempat. Kalau kita safar kan kita singgah di satu tempat. Kemana? Iya. Misalnya ke Jogja misalnya. Antum ke Jogja. Terbang ke Kulon Progo. Iya. Mampir di mana? Di bandara kan. Di bandara, oke. Terus? Nah, kan bisa aja pada saat mendarat itu waktu zuhur misalnya tinggal sedikit. Waktu mendarat, waktu zuhur tinggal sedikit. Sebentar lagi masuk asar. Iya, itu baiknya kita selesai sholat zuhurnya di situ atau nanti setelah sampai tujuan di hotel di Jogja gitu. Iya. Oke. Pertanyaannya adalah sampai di bandara Jogja misalnya, waktu zuhur sudah hampir selesai. Asar tapi sebentar lagi mau datang. Pertanyaannya adalah baiknya di bandara dulu untuk mengerjakan sholat zuhur plus asar, atau nanti tunggu di hotel baru nyampe di sana baru sholat. Pertanyaannya, kalau dari bandara Jogja sampai di hotel Jogja berapa menit? Jauh. Kulon Progo ke kota Jogja itu jauh, meskipun ada kereta bisa jadi misalnya setengah jam. Kalau kita nyampe di sana belum lagi check-innya, belum lagi nanti angkut kopernya masuk hotelnya, belum lagi nanti bayar taksinya, bla 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 misalnya. Sampainya jam 5 lebih baru sholat asar. Sebenarnya kita tidak sholat di waktu yang lebih utama. Untuk asar lebih utama di awal-awal. Begitu. Maka sebaiknya kalau memang kita perkirakan daripada nanti sholatnya malah setengah 5, jam 5, belum lagi nanti ternyata ada kondisi apapun di jalan, maka sebaiknya kalau memang dapat tempat yang aman, waktunya juga nggak terlalu buru-buru, maka mendingan begitu landing, ambil bagasi, pergi ke musola, wudu dulu, masuk waktu asar, sholat zuhur, lalu asar. Daripada nunggu nanti nyampe di Jogja, sementara ada kemungkinan malah terlambat, bahkan sholat asar di luar waktu nantinya. Asarnya tetap dijamak dengan zuhur atau nunggu waktu asarnya ini? Oh ya, pertanyaannya adalah, kalau seandainya ini waktu zuhur sudah hampir habis, asar sebentar lagi datang, anggaplah 10 menit lagi sholat asar. Baiknya sholatnya di waktu zuhur ataukah di waktu asar? Karena kalau sholat zuhur kayak sholat di bagian akhir, baiknya nunggu masuk waktu asar. Atau antum bikin jamak suri, yaitu sholat zuhur nanti di waktu zuhur, begitu azan asar baru antum sholat asar. Jadi antum sholat zuhur di bagian akhir, sholat asar di bagian awal. Itu namanya jamak suri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.